Doa. Ta'al. Mari. Kalau kita nakro'u. Tukar itu nahnu. Kalau nahnu itu ada kan kita belajar nahnu itu diambil nunnya saja. Jadi nakro'u. Jadi mari kita baca doa. Nakro'u doa. Nakhuhu doa. Nakro'u doa. Nakro'u doa. doa. Mari kita baca doa. Okey Kak Nisa, mari ta'al. Man tidak dapat jawab. Man yaqra'ud doa. Siapa yang baca doa? Man. Siapa? Yang belum pernah doa. Man yaqra'ud doa. Man yaqra'ud doa. Siapa yang baca doa? Nanti dulu doa ada gangguan siapa punya? Punya Hima. Ganti-ganti. Siapa saja boleh. Rosna, baca doa. Oh ya, Kak Rosna lah. Doa belajar Allahumma ftah alaina Mikrofon. Buka mikrofon. Buka mikrofon. Kak Ros, baca doa. Okey. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Itu Rabbi shrahli, tengok di dalam surah Toha ayat 26. Ya. Mulai daripada 25. 25, 26, 27, 28. Okey. Rabbi shrahli. Surah Toha. Toha. Okey. Ayat 25 sampai 28. 25 hingga 28. Saja ya semua supaya tahu, supaya sesuai. Kalau kita tidak nampak itu ayat Al-Qur'annya, tidak tahu huruf-huruf apa dia. Supaya kita tahu. Okey, Ustaz. Kemudian yang saya cakap tu Rabbi zidni ilma. Toha juga. Toha. Ayat 114. 14. Ya, 100. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. 114 Toha juga ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah ayat 32 kah? Al-Baqarah ayat 32. Saya tengok dulu balik. Betul ke tidak? Al-Baqarah 30. Ya, Al-Baqarah 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kita bawa. Tiap-tiap kita belajar sama ada sendiri atau ramai-ramai, kita bawa ini tambahan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sambung dengan
Rabbi zidni ilma. Quran time tidak tinggal ini. Tiap-tiap belajar. Jadi kita contohlah, kita pun sama ada sendiri, kita mau baca doa sendiri 5 waktu, boleh kita bawain. Oke. Supaya mudah-mudahan Allah tambah kita punya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini belum lagi belum lagi buka, sudah pergi apa kan, tapi yalah, sudah saya janji sama kamu, saya cari itu tadi, tapi alhamdulillah ada kamus juga lah, ada kamus Al-Quran, jadi anda juga susah lah mencari dia, mukjam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa bagi hidayah, petunjuk. Allah lembutkan lidah kita untuk menyebut kalam-kalam Allah ini. Kemudian mudah-mudahan senantiasa Allah bagi hidayah, bagi petunjuk, bagi ilmu pengetahuan kepada kita. Amin ya Allah. Jadi pelajaran murojaah tajwid dulu. Jadi saya tengok di Facebook kamu itu, di grup itu, muka surat 60. Betulkah? Muka surat 60? 61 tuh Ustazah. 61 kah? Oh, Iya. salah dengar. Saya salah tengok lah saya pula itu ya. 61. Ya, ayat 90. Iya, 61. Muka surat 61. Muka surat 61 ayat 90. Ya, betul Ustazah. Okey. Sekarang ini buka Al-Quran. Murojaah terus kita tengok. Supaya orang-orang yang hadir ini, banyak tuh yang hadir, supaya dia pun berani besok lusa membaca harapan-harapan. Dia pun ada pengetahuan macam kamu juga, dapat diuraikan ya. Okey, sekarang ini yang belajar sebenarnya yang belajar ya, yang mula-mula datang tajwid makhraj huruf. Bukan mad asli, tapi bila kita membaca Iqra, mad asli duluan datang. Maka kita tengok semasa. Sebab kamu ini mengajar. Jadi bila kamu mengajar, bagi yang sudah Iqra 4, 5, kalau sudah berjumpa, kalau Iqra 4 lah itu baru ada tanwin dan nun mati. Kalau Iqra 3 belum ada, tapi ada juga mad asli. Bila jumpa mad asli, dikasih pahamkan sama dia. Kemudian orang yang bata begitu, ini pengambilannya dari lidah kita pergi sini, begini cara dia. Mudah-mudahan sampai ke Al-Quran dia ingat. Jadi ilmu itu dari kamulah. Jadi ada lagi janji saya kan, saya mau uji murid kamu itu. Tapi belum lagi, habis dulu yang mengenai tajwid ni, yang mengenai fardu ain ada sikit lagi kan. Okey. Sekarang ini mad asli dulu, ayat 90. Innalladzi mad asli ya, saya dari mana ketahui? Inilah mau dipahamkan sama murid kita itu. Kalau ada baris bawah, kemudian ada ya, tidak ada baris, maka itu namanya mad asli ya. Panjang dia 2 harkat. Kalau dia tidak ada mad asli, garis-garis yang di atas huruf itu 1 harkat. Seperti inna, 1 harkat saja itu. Tapi bila ada mad asli, tambah 2 harkat. Innalladzi, dikasih lamakan suara kita di situ. Ditahan suara kita di situ, 2 not. Kalau dulu waktu belajar kita belajar musik, 2 not katanya kan. Jadi
ada lagi pula saya teringat waktu begini. Ada si Murni, si Murni saya ingat. Tanya, ini, apa tajwid dia. Saya pun tidak lagi tengok-tengok apa huruf, apa huruf yang itu. Muka surat 60 ada di sana. Ya launa. Saya tidak tengok-tengok itu huruf sebelumnya. Yang saya tengok waw kecilnya saja. Jadi saya cakap mad sila kusiro. Bukan mad sila kusiro. Saya sudah rujuk tajwidnya ya. Mad asli juga itu. Jadi untuk pengetahuan kita, kalau bukan ada ha, kalau ada ha di situ, kemudian kadang-kadang ha baru waw, setelah waw itu ada lagi baris dia di atasnya, tapi selepas dia hamzah, alif yang ditompang hamzah lah, maka itu namanya mad sila tawilah. Tapi bukan hamzah, semua huruf ada ha itu domir yang dipanggil dengan domir bersambung, yaitu munfasil. Ada lagi selain daripada huwa huma, ada lagi namanya domir munfasil, yaitu ha hu, tidak lagi ingat. Banyak juga dia itu. Tetapi kalau ha itu perempuan, kalau hu itu Allahumma ghafirlahu. Domirlah itu yang hu yang di situ. Allahumma ghafirlah itu untuk perempuan. Domirlah itu. Jadi kalau ada domir macam itu, domir bersambung betul. Kemudian baru huruf kecil tu, kecil waw, kecil kepala ya, maka itu namanya bukan hamzah di depan, itu namanya mad sila kusiro. Jadi ini tiada domir, tiada hanya. Jadi yang ditanya si Murni itu apa katanya. Baru saya terpikir. Jadi saya carilah di buku tajwid. Maka di dalam buku tajwid itu saya cari di tajwid Al-Quran. Ada sudah dia tanda di sana. Sana itu tanda merah, baru tengok di bawahnya tanda merah. Dia kata sana mad asli. Jadi untuk pengetahuan kita, bila ada waw kecil kah, ya kecil kah, tengok huruf sebelum dia. Ha kah? Oh tidak. Maka itu mad asli. Wow. Mad asli. Ya. Tetapi ada huruf ha sebelum dia. Maka itulah mad sila kusiro atau mad sila tawilah. Tengok lagi huruf ke depan dia. Okey, itu yang pertanyaan yang limpas. Jadi doa sudah saya bagi, muka surat sama-sama menghafal kita, sama-sama kita amalkan, kemudian bertambah lagi pengetahuan kita, kalau tidak huruf ha, itu mad asli. Okey, sekarang ini tadi sudah berjumpa satu-satu sajalah, hendaklah semua. Nanti tidak bertambah kita punya pelajaran. Mau ini hari mau ada hafasan lagi kan? Hafasan surah An-Nas. Kemudian kafaru mad asli waw. Dari mana tahu ada baris depan, ada waw di depan dia, tidak berbaris. Kalau di dalam yang saya ajar kamu itu adalah domir hum. Fa'alu, kafaru. Kalau domir hum, waw dengan alif kosong. Kalau tiada alif kosong tidak boleh itu. Kalau kafaru saja tidak boleh. Itu walaupun tidak dibaca tapi berharga betul itu alif. Kalau di dalam nahu. Okey, kafaru mad asli waw. Tidak boleh mad asli. Ya, sebab apa? Didahului dengan huruf hamzah. Maka itu mad badal. Kemudian pergi lagi kita ke depannya.
mazdadu. Mad asli waw sudah jumpa. Yang kita mau cari ini mad asli mad asli ya sudah, mad asli waw sudah, mad asli alif, thummazda ada sana alif, maka itu mad asli alif. Kemudian ada huruf alif kecil di atas huruf tu, masuk juga itu mad asli alif, 2 harakat juga. Okey, mengenai mad asli sudah selesai. Kemudian pergi lagi murajaah mengenai tanwin dan nun mati. Ini pun bukan semua, satu-satu saja. Tanwin dan nun mati. Innalladzina, ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarum fa. Ada baris 2. Selepas baris 2 huruf fa, maka itu namanya ikhfa hakiki. Jadi kalau ikhfa apa pula itu, kita baca dia samar-samar. Apa yang samar-samar? Tidak jelas baris 2 itu. Kufarum fa. Tidak jelas. Maka sudah selesai mengenai ikhfa. Berapa huruf dia? 15. Kemudian ke depannya. Falai nun mati masuk kepada ya. Tidak dikasih bunyi nun mati itu. Kerana apa? Idgham ma'al gunnah. Apa itu arti idgham ma'al gunnah? Ipa tadi artinya samar-samar. Tidak jelas baris 2 atau tanwin. Ini pula idgham masuk. Apa yang masuk? Nun mati. Ke mana? Ke huruf idgham. Kemudian dengung 2 harakat. Jadi macam mana bacaan dia? Tidak lagi bunyi itu nun mati. Terus kasih masuk kepada ya. Falayak. Itu idgham ma'al gunnah. Kemudian di depannya itu min ishar. Kenapa daripada tahu nun mati? Di depan dia huruf ishar. Maka bacaan dia ishar artinya nyata, terang, jelas. Apa yang nyata? Apa yang terang? Nun mati itu terang dibaca. Sementara tadi ada samar-samar. Sementara tadi ada ini kasih masuk. Ini pula kasih nyata. Min tiada panjang, nyata saja. Okey, sudah jumpa. Kemudian idgham di depan dia ada idgham ma'al gunnah, sudah tadi jumpa dengan ya. Idgham ma'al gunnah ini ada 4 huruf. Apalagi idgham bila gunnah. Tapi tidak ada pula sini. Yang 2 ayat ni lah. Idgham bila gunnah 2 saja huruf, iaitu lam dengan ro. Bila ada tanwin atau nun mati di depan dia huruf lam, idgham ma'al gunnah. Sudah selesai mengenai tanwin. Kemudian hukum mim. Ada mim mati. Mana mim mati? Ini ayat 91 itu. Min baris kedua dari bawah. Min ahadim panjang 2 harakat. Kenapa? Idgham mutamatsilain. Tapi saya dengar ada satu lagi kursus, ada satu lagi yang ada ustaz mengajar, dia tidak panggil idgham mutamatsilain ini, dia panggil
idgham syafawi. Idgham syafawi. Dia panggil ini idgham syafawi. Karena apa? Syafawi itu artinya di bibir sebab hukum mim mati itu ada 3. Idgham mutamasilain, ikhfa syafawi, ishar syafawi. Jadi yang idgham mutamasilain ini dia tidak cakap idgham mutamasilain. Dia cakap idgham syafawi. Idgham masuk, syafawi di bibir. Jadi suara di bibir. Karena apa? Mim itu huruf di bibir. Itulah syafawi. Makanya dicakap idgham syafawi. Jadi idgham di bibir saja itu yang masuk. Memang dia huruf di bibir. Min ahadim, tutup saja bibir, tiada tekan-tekan, tutup dia bagus-bagus. Kalau ba ada lagi sikit, boleh lagi dikasih cucuk-cucuk kertas, masih boleh lagi. Tapi ini tidak boleh itu. Ahadim, tidak boleh, tiada kertas boleh masuk. Ahadim. Jadi tapi di dalam buku tajwid idgham mutamasilain. Oke. Kemudian mana lagi? Pergi atas lah tengok. Bila ada mim mati, tidak ada pula, belum lagi jumpa ikhfa syafawi. Ishar syafawi lah. Kalau ishar syafawi banyak, ayat 88 tu walahum yunzurun walahum jadi tidak boleh walahum tidak boleh. Dia tiada panjang, nyata saja. Itulah namanya, jangan tadi bibir. Itulah makanya dia ishar syafawi, nyata, jelas. Huruf mim itu. Oke. Kemudian kalau ini itu idgham hukum mim. Ada lagi namanya idgham. Idgham ini kalau kita cari nanti anda jumpa itu cepat-cepat. Tapi idgham artinya masuk. Jadi idgham mutamasilain, 2 huruf yang sama. Idgham mutamasilain, 2 huruf yang serupa. Idgham mutaqaribain, 2 huruf yang berdekatan. Idgham mutajanisain, 2 huruf yang sama keluar dia. Satu jenis dia. Kalau di belakang gigi sama-sama dari sana itu huruf, maka dikatakan dia idgham mutajanisain. Apa yang kita mau paham bila idgham mutamasilain, semua huruf bila mati ada berbaris di depan dia, kasih masuk ke baris, ke yang berbaris tu, masih kasih masuk ke huruf yang depan dia. Dan dia tidak dengung kecuali 2 huruf, yaitu mim dan nun. Dan kerana dia sudah ada hukum itu sebelumnya. Kemudian idgham mutaqaribain, 2 huruf lam. Huruf lam tu setelah an, al, baru ar. Berdekatan dia tapi tidak sama. Dulu al, baru ke belakang sikit, bergeser sikit, ar. Jadi bila berjumpa, matilah huruf lam tu, huruf ro itu berbaris, maka masuklah dia kepada huruf ro. Begitu juga qaf dengan kaf, berdekatan dia. Itu makanya dikatakan mutaqaribain. Satu ngam-ngam dipanggakkan lidah, kemudian bergeser sedikit ke depan, itulah kaf. Ak. Kemudian mutajanisain, sama-sama dari belakang gigi.
atas datang huruf tu. Jadi siapa yang berbaris maka masuk ke dia. Ada mati, dal mati. Di depan dia huruf ta berbaris, maka masuk kepada huruf ta. Kemudian ini namanya murojaah. Ulang kaji saja sebab itu sudah dipelajari yang limpas, tapi kita ulang-ulang saja supaya lebih mantap. Huruf tebal, ini pun sudah kita belajar. Yang huruf tebal ini yaitu huruf istiqla. Jadi ada hurufnya 7. Mana itu? Khosun doktin kith. Yaitu khosodo tozo ko. Kemudian ada pula idbaq. Idbaq ni ada 4 huruf. Lagi tebal. Yaitu sodo tozo. Jadi keluarlah huruf ko go kho keluar. Kerana apa? Sebab bila dia berbaris bawah qaf tu qi tidak berat, tidak tebal. Khi tidak tebal, gi tidak tebal, tetapi baris di atas ko, go, kho tebal dia. Ustazah, sekejap Ustazah, minta maaf saya tanya dulu. Kenapa yang ro itu apa ini huruf yang isti'la itu kenapa 7 saja, ro kenapa tidak dapat di sana? Apa itu? Kenapa tidak ada ro di tempat yang huruf yang isti'la tuh? Sedangkan ro pun tabal juga kan? Tapi dia tidak semua tempat. Ri katanya. Oh ya, paham. Ya betul kan, dia ada 2 sifat lagi yang tebal sama nipis. Oh begitu. Oke, thanks. Oke. Nah, kemudian baru kita belajar lam. Lam Allah sahaja yang boleh suara lo. Lain daripada itu tiada. Jadi bila baris depan sebelum lam Allah, maka kita sebutkan baris bawah sebelum lam Allah, kita sebutkan dia la. La ini kepada sifat tanda dia la, berbaris dia bawah. Walillahi bismillahi. Tiada orang mencakap bismillah. Salah. Okey. Itu untuk lam Allah. Kemudian ro. Ini pun sudah kita belajar ini. Sedia dia berbaris atas, ro tebal. Sedia dia baris depan, ro tebal. Kemudian dia baris, maka ro tebal juga. Kemudian baris depan ada ro di depan dia, mati, maka tabkhim juga atau tebal juga. Kemudian dia berbaris tapi dimatikan kerana wakaf sebelum dia berbaris di atas, maka ro tebal. Ma'al abrur. Begitu juga baris depan asyakur. Kemudian lagi ro tebal. Di potongan huruf dia atau di ujung huruf dia berbaris, tapi sebelum dia baris mati dan ada baris di atas atau ada di baris depan. Wal ash la fi hush. Ro tebal. Kemudian ro tipis. Ini sudah kita belajar. Semua ini yang ro tipis ini ada 4 tempat. Sedia dia berbaris bawah. Wa min syarri tarkik, tipis. Kemudian dia baris bawah, ro di depan dia mati. Wa fir'aun, tipis. Kemudian ada ya atau kemudian sebelum dia baris bawah. Baris bawah ada ya
sukun atau mati, kemudian ro berbaris. Khobir, basir. Maka tipis. Kemudian baris atas ataupun ada lin, yaitu ya. Khair. Tadi baris bawah, ini baris atas. Ada ya mati. Khair. Tipis juga dia. Ada pula, ini pelajaran baru. Saya ikuti kursus online mengenai inilah buku nota yang dia bagi. Jadi ada ro dua. Jadi ro ini ada tiga kategori. Satu tafkhim, satu tarkik, satu dia boleh tafkhim, boleh tarkik. Dua tempat. Menurut kalau di sini di dalam kitab ini, di dalam nota ini ada lagi imamnya, tapi yang saya tekankan yaitu perkara Imam Ibnu Al-Jazari dalam kalamnya. Jadi macam mana itu? Boleh dia tipis, boleh dia tebal. Dalam perkataan firqin. Jadi macam mana mau kenal dia? Selepas dia baris bawah, sebelum ro mati itu baris bawah, kemudian ro mati atau ro sukun, selepas ro sukun ini huruf istiqla, maka boleh dibaca dia tipis atau tebal dengan ada huruf istiqla selepas ro mati itu. Kemudian kalau menurut Imam Al-Jazari, adapun ketika wakaf pada kalimah firqin dengan sukun, maka ro mesti dibaca dengan tafkhim kerana telah gugur sebab tarkiknya. Kalau kita wakaf dia tafkhim firq. Jadi ada pula kalau diteruskan bacaan tu katanya, menurut imam ni dia menjadi boleh tipis, boleh tebal. Perkataan firqin saja ya. Kemudian satu lagi, ada dua tempat yang boleh, yaitu perkataan mishr. Ada dua perkataan di situ, satu mishr, satu kitr. Jadi apabila ro sukun sebelumnya huruf istiqla yang sukun dan sebelumnya huruf berbaris bawah ketika wakaf dengan sukun kalimah mishr, dia kata boleh dua wajah, boleh dua bacaan, boleh tebal, boleh tipis menurut ini. Tetapi sebelum dia istiqla, huruf istiqla. Kalau bukan istiqla, tidak. Jadi yaitu al-kitr. Al-kitr boleh tipis, boleh tebal. Jadi selesailah hukum ro di perkataan itu sajalah, yaitu al-kitr. Satu lagi firqin dalam kalimat itu. Okey, sekarang ni selesai hukum ro. Yang akan datang pelajaran kita masuk kepada imalah, bacaan imalah. Jadi itu akan datang. Kemudian murojaah makhraj huruf, yaitu tempat keluar huruf.
Mula-mula aminu, amanu, asaro. Tempat dia halkum bahagian bawah. Kalau pergi atas itu pergi ke lidah itu namanya ke atas. Kalau dari lidah ke bawah ini itu bahagian bawah. Jadi bagian bawah di kerongkong bagian bawah sinilah itu a ih. Kalau belum lagi dari sana itu huruf, ulang-ulang saja. Dina. Minha kafirim bih. Kafirim. Bukan kafirim bih. Itu terlalu kasar. Kafirim bih. Kemudian pergi atas lagi, yaitu tengah halkum. Ada 2 huruf. Aha. Alha. Alamin. Ghairil. Jangan salah. Mau kasih pastikan surah Al-Fatihah itu dia di sini. Bukan di tengah halkum. Dia di sini. Ghairil. Kemudian kholidun. Okey. Kemudian naik lagi, yaitu pangkal lidah. Ko pa qadiru qadaro ko. Pergi ke depannya sikit. Ka ada hembusan. Kafirun ada hamas dia. Ka. Kemudian siring lidah. Golin. Kemudian tengah lidah. Aja. Ai. Kemudian huruf mula-mula huruf an, na. Ujung lidah pergi di atas gusi seri, gigi seri atas. An. Ke belakang sikit. Al. Ke belakang sikit. Ar. Okey. Kemudian di belakang gigi seri atas. Ada. Kasabat. Yaitu ada. To. Tidak ada muncung kita punya bibir. Auto. Di dalam, di lidah saja kasih main di dalam. Kasih naik dia di atas pangkal lidah tu. Kemudian lidah keluar sedikit. Az-zakirun, zahaba, zahibu, Pelajaran malam ini masih lagi keluar lidah sedikit
bukan di dalam, keluar, iaitu as, alif ba ta za, alif ba ta za, a ba ta za, as, as, as. Kasih keluar lidah sedikit. Ini pelajaran malam ini, yaitu huruf za, sa, za. Sifat dia apa? Kita, yaitu hamas, yaitu melepaskan napas. As, memang kita lepas. As. Sifat dia hamas, yaitu apa lagi sifat dia? Rohowah, yaitu mengalirkan suara. As. Rohowah, mengalirkan suara. Kemudian istifal, yaitu bukan dia istiqlal, istifal. Jadi kalau istifal merendahkan lidah dari langit-langit. As itu. Pangkal lidah kita tidak naik. As mendatar begitu di dalam. Kemudian itu namanya istifal. Kemudian infitah, apa pula itu apa? Membuka ruangan antara langit-langit dengan lidah. Kemudian macam mana itu membuka? Kita buka mulut kita, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Kemudian ada itu ruangan di mulut kita. Kemudian sifat dia ismat. Apa pula itu ismat? Mengawal lidah tidak terangkat. Asani artinya dua, yang kedua. Okey. Itulah sifat dia. Sekarang sudah selesai murojaah dan juga sudah tambah pelajaran, yaitu huruf sa dengan sifat dia. Sekarang kita pergi baca Al-Quran, dan mungkin ini tidaklah banyak-banyak kita baca sebab kita mau dengar lagi kamu punya hafasan An-Nas dengan terjemahan dia, dengan maksud dia. Okey, saya tengok yang limpas bila membaca lagi Sinisa macam down sudah dia. Macam bila orang pula apa duluan macam lain sudah. Turun pangkat kami Ustazah, di bawah sudah kami. Kasihan. Jadi Mbak, ini siapa kita serahkan sama si Zidah. Siapa yang membaca duluan, atau kalau bagi saya siapa yang hadir duluan dia yang baca. Saya Ustazah. Okey. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sadaqallahul azim. Okay. Inna wajibul gunnah, nun bertasydid dibaca dengung dengan panjang 2 harakat. Di in-nya itu ya, bukan di sabdunya itu. Iya, Ustazah. Nallazi mad asliya dibaca 2 harakat. Kafaru mad asli waw dibaca 2 harakat. Ba ain bersifat isti'la di huruf
tebal dan di tengah kerongkong kata Ya, ya, Ustazah. betul. Aqsal Ya. halkum. Okey. Tengah kerongkong. Ba'da i mad badal, ma mad asli alif, nihim musuh, izhar syafawi, hukum mim mati disebut dengan jelas kerana bertemu dengan salah satu huruf izhar. Summa mim bertasydid dibaca dengung 2 harakat. Sumaz kalau bersambung Ustazah tidak payah wajibul guna dia sudah kan? Tidak, dia tetap ada wajibal gunnah. Jadi juga. Ini salah saya silap mungkin kamu ini. Ya. Ini ishar sapawi, bukan ishar halki ya. Jadi Ya. bukan karena ada huruf, maksudnya ini nyata di bibir. Begitu saja. Nyata di bibir. Kemudian tetap 2 harakat. Tetap 2 harakat. Baru disambut dengan Maz. Summaz. 2 harakat dulu di sum. Sebab dia memang dia punya hukum Wajibal memang gunnah. sudah wajibal gunnah. Okey Ustazah. Okey, da mad asli alif, du mad asli alif, kufrolla dalam ma'al gunnah, tanwin Idgham. Bila gunnah. Ya. Masuk tanpa dengung, tanwin berjumpa huruf lam. Tuqa, qalqalah sugro, balatau, lin bacaan lembut pada waw sukun, batuhum wa, izhar syafawi, bacaan jelas nyata syafawi di bibir, ulai mad wajib muttasil. Lepas tu bacaan harakat 4 atau 5 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Ya. Panjang 6 harakat. Betul Ustazah? Okey. Ya. Lun mad arid disukun bacaan 2, 4 atau 6 harakat. Ya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey. Siapa lagi? Kawan? Ya, Saya Ustazah. siapa tu? Si Kak Rosna. Baca. Oh, Siapa itu? Siapa tadi tu? saya. Saya ingat saya tadi. Oh, saya lah. Bukan surat 90 kan? Ya. Buka surat 61. Ayat. 91. Ayat 90. 91. Di mana kamu ini? Oh, okey. Mengantuk sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar min ahadihim falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi idza dhahabau Walau iftada Nabi. walau iftada bih, salah pandang. Bukan. Ha? Itulah tadi sudah kita belajar haidu kan. Walau
tadabih. Telah pandang. Walau iftada bih ulalimu wa ma lahum min nasirin. Coba dulu ulang. Ha? Kau tidak adil sama huruf tu saya dengar. Mana? Macam itu lahum, kau sempurnakan dua harkat, tapi alimun tidak sempurna. Ulang dulu semula dari ulaika. Oh, ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Kalau tidak sampai nafas berhenti supaya sempurna, kita bagi harkat dia. Wa ma tadi kurang idgham ma'al gunnah. Ini kurang idgham ma'al gunnah. Min nasirin. Ulang baliklah. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Okay. Innal majibul kuna innal ladzi tadakum ladzi mad asli ya kafaru mad asli waw wa ma mad asli alif tu mad asli waw wa hum kafaru na izhar sapawi kafaru kufar ada asli matli alif lah ishar ifa sapawi balai Ifa saja. Bukan ada ifa. Ifa balai idgham ma'al gunnah. Balai idgham ma'al gunnah apa ni qalqala sughra min izhar sapawihin ijhar ahadim idom mimi ulla apa tadi idom alif lam qamariyah Zahabau iram al-guna lawif tada mat asli alif bihi kalau disambung ini mad sirotawilah kalau sambung lah, kalau berhenti enggak lah. Ulaika itu mad wajib mutasil lahum izar sapawi mad asli alif gun ijar idal halki lin idam al guna mad asli alif lahum idam mimi minan wajibul gunna min idgham al gunnah. Minna idgham al gunnah. Minna idgham al gunnah diikuti dengan mad asli nasirin mad alif sukun. Sadaqallahul azim. Pelajaran di sini yang saya bagi sama kamu min ahadi huruf jar min huruf jar min, yaitu dia kasih baris bawah min ahadi.
min Okey. Ahmadi. Okey. Iya. Shadaqallahul azim. Siapa lagi? Lagi. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Nun mati bertemu ta, hukum ikhfa hakiki. Na mat asli alif. Biro ra di ra huruf tebal tahkim tafhim hatta mat asli alif kecil, nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki disebut seakan-akan ada mim samar-samar. Ku mat asli waw, mimma wajibul gunna, ma ada mat asli alif, tuhibbun mat arid li sukun disebut 2 harkat hingga 6 harkat. Wa ma mat asli alif, tunfiqu ikhfa hakiki, ku mat asli waw, min ikhfa hakiki, syai'in ikhfa hakiki juga yang disebut seakan-akan ada mim. Fa innallaha wajibul gunna, Allaha lam zalalla disebut tebal, bihi mat sila qasira, alim mat arid li sukun, di antaranya ada huruf mat yang dimatikan yaitu huruf ya, disebut 2 hingga 6 harkat. Shadaqallahul azim. Okey, tahniah. Okey, siapa lagi? Kawan? Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana illal libani. Tidak berapa jelas. Kenapa itu? Kasih apa-apa macam kurang jelas. Kamu Ya, punya Kak? suara itu, kawan? Ya. Begini jelas? Saya tidak pakai mikrofon ya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana illal libani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sadiqin.
Sadaqallahul azim. Kullu. Dia melangkah sekejap. Saya ada berapa, sorry ya, saya ada berapa menerang ni. Kullu. Apa macam kullu. Kullu. Go and touch. Dia touch tu lam to mad asli alif mika mad asli alif nahillal. Jadi touch and go. Hillal bani Hilal. ni Idgham bila gunna. hillal masukkan hillal idgham bila guna bani wajib fasil is Majais munfasil. Majais mufasil ro itu wajib ro wajib mutasil la illa touch and go la wajib mutasil isro mad asliya illa mad asliya ma mad asli alif har ro tabkhim masukkan touch and go tafkhim ora tabkhim har tafkhim hatai isro mad wajib muttasil ya mas asli ala mad asli alif naf dia naf sihi matsilo kosiro matila kasiro min ikfa kosiro qob min kasila kasiro qabl ihfa kolkola suguro ikfa suguro ikfa tunazala mas tauro mad asli matikan dengan hak kalau kamu berhenti tauro mad adli sukun lah ya mad haris kul fa tu mad asli wow bit masukkan bit touch and go sekejap ro dua asli mad asli ti fat apa ya fat lu mad mad asli asli ha mad jais kul ikfa tum ishar kuntum ikfa juga ya ikfa dua harakat dikit mad arif disukun dikit sadaqallahul azim. Siapa lagi? Kullun ta'amika la illal li bani Isra'il. Ya, saya. Linda kan? Ya, saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Sampai situ saja Ustazah. Nggak boleh kasih uraikan tajwid. Shadaqallahul azim. Faman iftara, ra tafkhim dibaca dengan tebal, diikuti dengan mad asli alif. Allah, lam jalalah dibaca tebal, lam tafkhim, il, alif lam al-qamariyah, kaziba mimba iqlab, za mad asli alif, pa'u mad asli waw, lai mad. Pa'u tiada. Oh tiada. Faulai mad muttasil, humuzzo alif lam samsiah, zo mad asli alif, limun mad alif li sukun. Sadaqallahul azim. Siapa lagi? Terima kasih. Ya, sama. Saya, Ustaz. Oke, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Satu jasa, Ustazah. Bah, kasih uraikan tajwid. Tiada sadaqallah alif lam sams Lam. Allah Tafkhim. lam takhim tebal. Ini nak tahu ni sudah. Fata bi'u mad asli waw millah idgham bilaguna ka ibra. Tiada ini kombinasi. Millata ibro kolkola suguro. Ibu kalau sugro ro ada mad asli hi mad asli ya ma ha ni mad asli ya ini idgham ma'al guna Ya. ma mad asli alif ka mad asli alif minal alif lam qamariyah musrikin mad arid disukun. Oke, sadaqallahul azim. Siapa lagi, kawan? Saya Ustazah. Oke. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wadi'a lin-nas. Dia mau memang ditambah itu UNJ. Bait yung dua harkat. Inna awwala bait wadi'a lin-nas. Bait yung Oke. Inna awwala baitin wadi'a lin-nas. Udi'a. Oke. Inna awwala baitin udi'a lin-nas. Jangan ya. Wow, depan udi'a. Bukan Oke. Udi'a lin-nasi lallazi bibakkata mubarak. Lallazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin.
Sadaqallahul azim. Oke. I huruf hamzah, yaitu hamzah adalah huruf daripada hujung kerongkong, di pangkal kerongkong di pangkal kerongkong yang paling dalam, ataupun dikenali sebagai aqsal halqi. Sifat hamzah di sini adalah azhar, yaitu kita baca jelas, tidak ada angin di mana lidah turun ke bawah. Selain itu ia juga ismat, suara tertahan sedikit. Apabila menyebutnya kita mungkin diam sedikit begitu bunyinya. Dia kita tertahan sedikit dan diam sekejap. Diikuti oleh na adalah wajibul guna, panjang bacanya tidak, ia perlu didengungkan inna. Oke, awala bai adalah huruf lin, ya adalah huruf lin bagi bai bai. Tidak, panjang bacanya adalah 2 harakat. Huruf di sini lidah ditekan pada geraham atas, sama ada di kiri ataupun di kanan. Dua-dua pun boleh mana-mana saja. Sifat do di sini adalah jar, yaitu dibaca dengan jelas tanpa ada hembusan, tanpa ada angin. Ia juga ismat, yaitu kita terberhenti sekejap tertahan, tidak lancar, yaitu do. Kita ada tekanan di sana ia juga adalah istilah, yaitu pangkal lidah naik ke atas. Do, kita tolak lidah kita naik ke atas lelangit Selain daripada itu, ia juga adalah bersifat intibak, yaitu huruf tebal di mana lelangit di lidah kita naik ke atas lelangit, seolah-olah macam kalau kita menyebutnya mulut kita macam penuh. Do. Ain. Huruf ain juga di sini adalah daripada tengah kerongkong. Apabila kita menyebutnya, suara sedikit tertekan ain. Kita menekannya ain. Ia juga bersifat ismat, itu dengan menahan suara, sebutannya tidak lancar Ia juga bersifat invita, yaitu mulut kita sedikit terbuka. Ain, kita ada macam terbuka lah sedikit Ain. Ia juga bersifat istifal, yaitu pangkal lidah turun ke bawah. Selain itu ia juga adalah al-jah, yaitu sebutannya jelas. Ain. Linna. Nah, di sini adalah wajibul guna, diikuti dengan mat asli alif. Si adalah mat asli sebab huruf sebelumnya sin adalah berbaris bawah fathah. Kasrah. Lillazi mat asliyah, bibak kata mubah di sini mat asli alif, rokawa tanwin berjumpa dengan waw adalah idgham ma'al gunnah, panjang bacanya adalah 2 harakat. Hudan tanwin berjumpa lam adalah huruf bila guna, namun di sini dia bertasdid, kena baca ada dengung sedikit Ustazah. Dia berdengung sedikit sebab di sini ada 2 lam
dua lam, jadi dia berdengung sedikit ya. Ini komal kunna. Bila guna. Oh, ya. Bila guna sebab huruf tanwin berjumpa dengan lam. Oke. Bila guna ada dua sejak kan huruf dia lam dan ro. Oke, jadi ain tadi sudah kita jelaskan. Di sini adalah mad asli alif sebab huruf sebelumnya ain itu adalah berbaris atas ataupun dipanggil fathah. Lamin, min adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah di mana mad asli berjumpa dengan nun dengan huruf yang disukunkan. Di sini huruf yang disukunkan adalah nun. Jadi cara bacanya adalah pilihannya boleh 2, boleh 4, ataupun boleh 6. Sadaqallahul azim. Oke, siapa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Fi mad asli alif dibaca dengan 2 harakat. Hi mad badal. Okey, hamzah sama ha di sana dia punya tempat di kerongkong ataupun di aqsal halki. Okey, ya mad asli alif dibaca dengan 2 harakat. Tumba. Okey, tum di sana, mim di sana kecil itu bertemu dengan ba, jadi nama hukum tajwidnya adalah iqlab. Tun kalau dikira tun, jadi tapi ada mim di sana mesti kita tukar dengan mim juga. Jadi menjadi dia tum. Boleh juga kita kasih rapat bibir kita ataupun kasih sikit lah macam ada satu kertas lagi yang boleh masuk. Okey. Bayyinana pun mad asli alif. Okey, tum itu tanwin di depan bertemu dengan mim adalah idgham ma'al gunna, artinya kita kasih masuk dengan dengung 2 harakat. Maka qa pun itu qa 2 harakat mad asli alif, dan qa itu adalah huruf yang tebal dan dia terdapat ataupun dia tempat dia adalah di kerongkong tu, di pangkal kerongkong kita. Okey. Ibrahim. Iba itu adalah huruf qalqalah sughra dan tunanya tidaklah berapa kuat kerana kita terus sambung dengan huruf selepasnya. Ra mad asli alif. Him mad arid li sukun boleh dibaca dengan 2 harakat, 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Wa man dah. Okey, ifa hakiki nun mati bertemu dengan huruf ifa dal. Okey, dal pun itu Tapi pun itu samar-samar, bukan wamang ya. Kalau dia huruf kaf mungkin huruf qaf dia huruf istilah, ini huruf istifal di depan dia. Wa man dakhala. Wa man. Okey Ustazah. Wa man.
Okey, salah parking kita punya lidah tadi. Wa man dakhalahu, kha itu adalah isti'la ataupun huruf yang tebal. Habis tu hu mad sila qasira ataupun dia penyambung huruf saja. Okey, ka mad asli alif adalah huruf yang nipis. Na pun begitu juga di ujung lidah saja. Mad badal dibaca dengan 2 harakat. Mina, okey, dibaca dengan 2 harakat tapi dia bukan mad asli, dia mad iwad. Okey, kerana dia ada tanwin di atasnya itu dan dia berhenti di sana. Okey. Walillahi. Okey. Nama Allah ataupun kalimah Allah yang sebelumnya dia baris di bawah dibaca dengan tarkik ataupun nipis, dan la itu mesti kita kasih 2 harakat walaupun dia tidak ada mad asli alif di sana. Okey, hi sudah. Alannas. Lan itu adalah alif lam samsyah. Kerana lam sama alif itu kita tidak baca. Terus kita sambung dengan ada yang huruf yang ada sabdu. Okey. Mad asli alif. Okey. Si. Hijul. Jul pun alif lam komaria. Lam dia di sana ada sabdu. Jadi dia kamaria. Artinya dia boleh kita nampak. Okey, ataupun kamaria, izhar kamaria. Ngampan Ustazah? Izhar kamari. Ya. Okey, dibaca dengan jelas. Okey. Bai lembut dia huruf lin. Okey. Timanis. To pun huruf tabal ataupun isti'la. Okey, sama ekstra tabal lagi. Kalau dia baris 2, baris atas, baris bawah, baris depan, tabal juga. Okey, to mad asli alif. Okey, ilai pun sama juga sudah tadi. Sabila, bi mad asli ya, la mad iwad dibaca dengan 2 harakat. Mungkin itu saja Ustazah yang saya boleh kasih terangkan. Okey. Sadaqallahul azim. Siapa lagi kawan? Sudah habis. Sudah habis? Ya. Okey. Tapi mungkin dah habis ini surah An-Nas ni. Surah An-Nas ni. Surah An-Nas. Hafalan. Ada hafalkah? Bolehlah Ustazah. Hafal. Ya. Hafal tapi dia punya kamu bagi ayatnya. Tadabbur tu tentang pukang terus. Ustazah. Saya kasih buat sikit 1 ayat kah 2 ayat kah? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul dalam nahu fi'il amar, katakanlah. Jadi kalau fi'il amar itu yaitu memerintah. Siapa yang diperintah, siapa yang memerintah. Jadi qul tentunya Allah kasih perintah. Siapa yang diperintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sajakah? Oh tidak, semua manusia. Semua manusia termasuklah kita. Jadi apa yang diperintahkan sama kita? A'udzu, yaitu berlindung. Kepada siapa kita berlindung? Birabbin nas, pencipta manusia. Jadi kenapa kita berlindung kepada Birabbin nas? Sebab kalau kita berlindung kepada manusia, kepada nas, tidak boleh menyelamatkan kita. Kita berlindung kepada benda-benda yang ada di dunia, dia pun yang dijadikan. Maka kita berlindung kepada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Jadi katakanlah fi'il amar yaitu betul-betul menyeru kita
disuruh. Fi'il amar ni suruhan. Jadi Ya. kalau kita tidak ikut, memang orang yang berdosa kita. Jadi kita sentiasa berlindung kepada pencipta manusia, yaitu pencipta kita. Kita lah itu manusia itu. Malikin nas, raja. Kalau di sini, tetapi di dalam saya buka tadabbur Al-Quran tu yang menguasai manusia. Raja yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi Rob dia juga, Maliki dia juga, Ilahi dia juga. Jadi kita mesti berlindung kepada yang menciptakan kita. Itu sajalah sekarang, sebab saya utamakan kamu. Sekarang baca dulu. Kalau tidak boleh semua, apa? Sebahagian dulu. Baca dulu, hafaz dulu, sebut dulu semua itu ayat, baru ayat yang kau satu ayat tu, itulah kau terangkan maksudnya. Waduh. Okey. Siapa duluan? Boleh kah saya, Ustazah? Try saja. Boleh. Tak boleh kita tengok-tengok kan, Ustazah? Tak boleh tengok. Tidak. Ini namanya pun Kak Nisa, bukan saya kah? Saya, Abah. Saya. Ustazah kan tanya siapa dulu. Kan, Ustazah? Saya. Berapa sekarang? Jangan gaduh, terus. Terus, ya. Okey. Kita cakap dan gaduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku direct sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Malikin. Syarril waswasil khannas. Ustazah keluar. Ada apa, Ustazah? Tiada. Apa? Ustazah dengar tak? Dengar. Ada, Kamu ganggu saya. Dia orang gangguan, Ustazah gangguan. Ada saya sini. Duduk saya sini. Itu sifat Ya, dia orang bilang tu hilang. Tampung dalam bunga. Apa itu? Off mic dulu semua. Okey, aku kasih saja nanti lambat. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Okey, Ustazah, macam mana? Uraikan. Satu Tadabbur. ayat uraikan. Satu ayat. Ayat berapa yang kau uraikan tu? Satu ayat. Jadi aku ikut Ustazah lah tadi yang permulaan tu kah? Atau yang bukan? Sebelumnya apa? Bukan kamu yang bagi-bagi? Oh, tidak, kami bagi-bagi, Ustazah. Ya, kami tidak ada bagi-bagi. Belum lagi kami. Belum. Belum kami bagi-bagi, Ustazah tidak kasih tahu. Maksud Ya. saya ini, Saya terlupa tu, Ustazah. Bahan-bahan. Kamu tengok di internet, kamu tengok di tadabbur Al-Quran, kamu tengok terjemahan dia. Memang mencari bahan lah. Jadi itulah makanya macam yang saya cakap ni, fi'il amar begini-begini, itu pun saya dapat di buku itu. Okey, Bah, boleh Bah. Aku akan cuba, Ustazah, tapi aku mau tanya, mau dari permulaan kah atau yang ayat yang keberapa? Begini sajalah. Dari permulaan lah, Bah. Saya ingat sebab belum lagi bersedia. Ya. Tanggupkan dulu itu. Okey. Jadi saya Nantilah. tanggupkan dulu. Ya, minggu depan ya.
Jadi nanti minggu depan Hmm. ini surah An-Nas ini macam tadilah kita cakap dulu, kemudian baru ambil satu ayat, di dalam ayat tu kasih bagi maksud dia, seperti Malikin Nas, yang merajai, yang menguasai manusia. Apalagi Sekalian kau dapat manusia. di sana penerangan tu, kau kasih terangkanlah dalam satu ayat tu. Boleh saya terangkan yang penghabisan tu? Minal jinnati wan nas. Coba lah. Minal jinnati wan nas, daripada manusia dan jin. Betulkah itu Ustazah? Minal Ya, jinnati betul wan lah itu. Kalau nas. artinya itu dari golongan manusia dan jin, tapi Daripada macam mana kalangan jin golongan dan manusianya manusia. itu? Macam mana golongan jinnya itu? Oh, Bukan saja, kan tadabbur. Begitu. Okey. Tadabbur. Dari itu manusia. RT dia. Saya bukan mau minta RT, mau minta maksud ayat-ayat tu. Supaya banyak perbendaharaan kita. Jadi kalau setiap orang kasih maksud, kasih itu RT itu semua ada dalam tafsir. Tadabbur. Oh begitu. Iya. Jadi artinya daripada manusia dan dan jin. Artinya Macam mana jin tu, macam mana manusia itu, dari golongan apa yang dia macam mana dia mengajak, macam mana dia macam allazi waswisu fi sudurin nas, macam mana dia membisikkan, apa macam cara dia membisikkan ke dalam dada kita. Ada yang dicakap bukan lagi ke dalam dada, ke dalam hati. Begitulah. Jadi sekarang ditangguhkan dulu semua. Okey, tidak lagi. Minggu depan insyaAllah baru kamu bagi ayat masing-masing. Itu cakap. Kalau bukanlah memilih ayat satu semua. Ada sampai 6 ayat, tapi kita buat 5 ayat sebab Malikin Nas dengan Ilahin Nas satu orang saja. Jadi Ustazah, macam kami berapa kami orang 8, contohnya 8 ataupun 9. Macam mana kami tu kasih bagi-bagi kalau 9 orang kami? Umpamanya ayat 1 siapa? Ayat 2, 3 siapa? Ayat 4 kemudian pergi lagi. Kamu 8 orang, pergi lagi. Ada double. Mau kasih double. Ya. Oke, nanti selepas ini jangan kita keluar dulu, kita bincang selepas Ustazah keluar, kita bincang siapa nomor 1, siapa nomor 2. Alright. Kalau begitu kita baca doa lah ya. Oke Ustazah. Allah. Siapa baca doa? Siapa tadi baca doa? Anissa. Kak Rosna. Siti Rahima. Rosna. Mana dia sudah? Enggak, siapa membuka dia lah menutup. Kak Rosna lah. Si Rosna? Baca Rosna. Tidur sudah kali. Ta'al. Mana dia? Mikrofon Kak. Tidur sudah dia. Ada. Jangan tidak sudah kali. Tidur Ada, sudah Pak. tuh. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Kak. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka alimul hakim. Alimul Hakim. Innaka antal alimul hakim. Itu pembukaan, macam pembukaan doa kan Ustazah?